Semua kembali lagi bersama saya dengan Irfan Siswanto Lubis. Oke, kali ini kita akan lanjutkan untuk pembahasan kuis 4 ya. Itu adalah bab set. Jadi kurang lebih soalnya seperti ini. Jadi ada U ya, universal setnya itu adalah bilangan positif yang di antara 30 dan 40, tetapi ini inklusif. Inklusif itu artinya si 30 dan si 40 harus ikut di dalamnya. Kemudian ada subsetnya itu adalah himpunan A, itu adalah kelipatan 3, dan B itu adalah kelipatan 6. Jadi, kalau kita ingin mencari tahu komplement daripada A, jadi kita harus mendefinisikan dulu atau kita melist dulu semua anggota universal set. Maka anggota universal set itu adalah 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan terakhir 40. Gitu ya. Kemudian A itu adalah, karena dia dikatakan adalah kelipatan 3, maka kita lihat dari 30 sampai 40, kelipatan 3 itu siapa aja? Itu adalah 30, 33, 36, dan terakhir adalah 39. Nah, kemudian ditanya adalah A komplement. Nah, kalau A komplement itu definisinya adalah semua anggota U, tapi tidak boleh A di dalamnya. Berarti gampang banget ya. Jadi kita tinggal mencoret saja. Kita tinggal mencoret saja semua anggota A yang ada di U. Jadi 30 kita coret, 33 kita coret, 36 kita coret, dan 39 kita coret. Maka sisanya itu yang ada di dalam U, itulah A komplement. Maka sisanya adalah 21, 32, 34, 35, 37, 38, dan terakhir adalah 40. Oke, kemudian di bagian yang B, kita disuruh mencari tahu komplement daripada B. Maka kita harus definisikan dulu, atau kita list dulu semua anggotanya si B. Kasih tahu di sini, dia adalah kelipatan 6. Jadi, kita harus melist dari angka 30 sampai 40, kira-kira kelipatan 6 itu siapa aja. Maka itu hanyalah dua ya, 30 sama 36. Kemudian kalau kita ingin mencari B komplementnya, saya pinjam A komplement dari atas ya. Itu gampang banget. Jadi kita hanya perlu mencoret semua anggota B yang ada di dalam U, gitu ya. Karena definisi komplement adalah, atau kita ingin mencari B komplement itu gampangnya adalah kita cari semua anggota di U yang tidak boleh ada anggota B. Maka kita coret anggota B, yaitu adalah si 30 dan si 36 kita coret. Nah, sisanya siapa? Itulah anggota B komplement. Jadi kita tinggal list aja yaitu ya. 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, dan 40. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian disuruh kita mencari A selisih B. Nah, tadi si A itu adalah kelipatan 3 ya. Berarti itu 30, 33, 36, dan 39. Kemudian si B itu adalah kelipatannya 6. Berarti adalah 30 sama 36. Nah, kalau ditanya adalah A selisih B, maka kalian harus memahami dulu. A selisih B itu artinya adalah semua anggota A yang tidak boleh ada B-nya. Berarti di dalam A kita harus coret atau kita harus eliminasi yang merupakan anggota B juga. Nah, kita lihat di A. Di A ada 30. Nah, di dalam 30 itu juga merupakan anggota B. Maka di dalam A kita harus coret si 30. Kemudian di A ada juga 36 dan itu juga merupakan anggota B, maka 36 kita juga harus coret. Sehingga A dikurang B dalam kasus ini hanyalah sisanya adalah 33,39 alias ada 2 ya. Kemudian kalau kita mencari B dikurang A juga sama. Kita list anggota A-nya tadi itu adalah 30, 33, 36, dan 39. Anggota B itu adalah 30 dan 36. Maka B dikurang A sama prinsipnya tadi dengan A selisih B begitu ya. Jadi kita harus mencoret atau kita harus membuang semua anggota A yang ada di B. 30 itu merupakan anggota A dan juga ada di B, maka kita harus coret dia di B. Nah, 36 juga merupakan anggota A. Gitu ya. Dan itu kita harus coret di B. Sehingga ketika ditanya adalah B selisih B dengan A atau B kurang A, maka di dalam anggota B tidak ada satupun yang tersisa atau kosong ya. Maka B dikurang A dalam kasus ini adalah himpunan kosong. Jadi bisa open curly bracket, bisa 0 tercoret, atau kalian bisa tulis empty set seperti itu ya.
Jadi kurang lebih inilah soal yang pertama. Kemudian kita ke soal yang nomor 2. Ke soal nomor 2, di sini ada himpunan C yang diberi tahu adalah anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan ada anggota D yang anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Nah, kemudian di bagian yang pertama ditanya, apakah D merupakan subset daripada C? Jelas jawabannya tidak. Tidak subset. Kenapa? Tidak subset. Atau kalau saya mau tulis dengan bahasa matematisnya adalah D itu tidak subset daripada C. Alasannya karena 7 merupakan anggota D, tetapi 7 tidak anggota daripada C. Sehingga dengan definisi ini atau dengan alasan ini maka sudah sangat clear gitu ya bahwa D itu bukan subset daripada C, karena definisinya subset harus mensyaratkan semua anggota D itu harus merupakan anggota C. Sedangkan angka 7 itu hanya anggota D. Angka 7 tidak merupakan anggota C. Oke? Kemudian ditanya adalah berapa total subset yang dimiliki oleh C buat pertanyaan yang B. Maka kita list dulu anggotanya si C. Dan C-nya itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka banyaknya adalah 6. Untuk banyaknya member yang dimiliki oleh C itu adalah 6. Sehingga total subsetnya itu tinggal kita gunakan rumus aja ya. Itu atau himpunan kuasa. Himpunan kuasa sometimes di buku dikatakan atau sometimes dibilang sebagai power set. Nah, power set itu sebenarnya adalah sama dengan how many the total subset. Mencari tahu berapa total subsetnya. Jadi di Indonesia bilang himpunan kuasa, mungkin kalau bahasa Inggrisnya itu adalah power set, itu sama pengertiannya dengan mencari how many subset. Jadi itu adalah tinggal 2 pangkat N. N-nya di sini adalah sebanyak 6, jadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu artinya adalah 2 dikalikan sebanyak 6 kali. Oke, sehingga kamu hitunglah itu semua, ada 64 subsets. Jadi C yang beranggotakan 6 anggota, maka total subset yang dimiliki adalah sebanyak 64 ya. Kemudian di sini kita disuruh melist semua subsetnya C yang terdiri dari 5 member. Maka C tadi itu adalah anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 begitu ya. Maka ketika kita melist subsetnya, maka ketika kita melist subsetnya, di sini nanti akan ada sebanyak 6 ya. 6 subset yang terdiri dari 5 member. Nah, kita harus buktikan itu ya. Oke, jadi yang pertama mungkin kamu list aja semua 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya. Nah, ini kalau cara dari saya adalah jalan terus. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 kita udah pakai. Kemudian kita lanjut lagi dengan 2, 3, 4, 5, 6 jalan terus. 2, 3, 4, 5, dan 6 jalan terus. Kemudian 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 begitu ya. Tapi kan harus ada 1. Nah, 1. Nah, ini kalau mau diurutin jadinya mau diurutin adalah 1, 3, 4, 5, 6. Ini sama aja. Kalau mau diurutin gitu ya. Kemudian jalan lagi. Jadi udah 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 1 juga sudah jalan, berarti tinggal sekarang kita ke 4. Berarti 4, 5, 6, 1, 2. Berarti 4, 5, 6, 1, 2. Nah, ini kalau mau diurutin juga berarti urutannya adalah 1, 2, 4, 5, dan 6. Gitu ya. Kemudian lanjut lagi, 4 sudah, berarti kita ke 5. Berarti 5 jalan terus. 5 terus maju ke depan, 5, 6, 1, 2, 3. Nah, kalau kita urutin, itu berarti adalah 1, 2, 3, 5, 6. Sebenarnya kamu nulis 5, 6, 1, 2, 3 dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama aja. Cuma mungkin kalau kamu lebih nyaman berurutan juga nggak jadi masalah gitu ya. Lalu yang terakhir itu berarti 6. Berarti 6, 1, 2, 3, 4. Sudah ya? Kemudian kalau kita urutin, berarti itu adalah 1, 2, 3, 4, 6. Sehingga totalnya adalah 6. Nah, kalau
saya mau buat dalam bentuk berurutan semua begitu ya. Maka itu kalau mau saya urutin dalam berurutan semua, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian 1, 2, 4, 5, 6. Kemudian 1, 2, 3, 5, 6. Kemudian 1, 2, 3, 4, 6. Kemudian 1, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang terakhir adalah 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai bertemu lagi di dalam video saya berikutnya. Terima kasih.